dan dia mati secara langsung membentuk visualnya. Nah, kalau unsur batin itu unsur dari dalam, dia itu bersifat abstrak, tidak bisa dilihat secara langsung, tetapi hanya dirasakan melalui maknanya. Selanjutnya, yang pertama itu ada diksi. Ada yang membaca? Saya, Bu. Oke. Unsur fisik yang pertama diksi. Pemilihan kata dalam puisi yang digunakan penyair untuk menentukan makna dan niat estetika. Nah, tadi Ibu jangan. Jadi diksi ini, jadi setiap penyair itu punya keunikan masing-masing dalam memilih kosakata dan susunan katanya. Yang kedua ada kata konkret. Siapa yang mau baca? Kata konkret adalah kata yang memiliki wujud fisik nyata atau dapat dirasakan melalui panca indera, agar pembaca dapat membayangkan secara jelas peristiwa atau keadaan yang dilukiskan penyair. Sudah, Bu? Oke. Jadi kata konkret ini menggambarkan sesuatu yang nyata, dapat dilihat secara langsung melalui panca indera. Nah, contohnya itu hujan, pohon, bunga. Jadi wujudnya itu nyata. Selanjutnya ada pengimajian. Gina, baca. Pengimajian, susunan kata-kata yang diciptakan penyair tergantung pada pilihan kata konkret dan cara merangkainya dalam puisi untuk merangsang indera pembaca. Semuanya, Bu? Mau semuanya, Kak? Sudah. Nah, jadi udah. Ya. Jadi pengimajian ini terbagi menjadi 3. Ada imaji auditif, ada imaji visual, dan imaji taktil. Nah, imaji auditif ini gambaran seolah-olah pembaca mendengar suara atau bunyi tertentu. Contohnya itu suara ombak. Contoh puisinya itu suara ombak berderu memecah sini pantai. Kalian bisa kan mendengar gitu suara ombak. Seolah-olah itu pembaca itu bisa mendengar suara ombak. Nah, yang kedua itu ada imaji visual, yaitu gambaran yang merangsang indera penglihatan sehingga hal-hal yang tidak terlihat menjadi seolah-olah terlihat. Jadi imaji visual ini memberikan deskripsi yang jelas terkait suatu hal atau suatu objek atau situasi tertentu yang terbentuk dari pemikiran seseorang. Contohnya ada yang tahu nggak? Tidak. Contohnya itu langit biru membentang luas. Kalian bisa bayangin kan langit biru yang membentang luas, membentang terbuka. Ya. Nah, selanjutnya ada imaji taktil. Bisa baca? Imaji taktil rada. Gimana, Bu? Dan cerita tipografi ini yang memiliki aliran huruf, kata atau menulis dalam sebuah puisi sengaja dibuat menarik untuk beberapa Jadi tipografi ini susunan kalimatnya, jenis hurufnya, kurangnya, dan ataupun tata letak puisi tersebut. Nah, misalnya itu bentuknya itu bentuk penulisannya itu zigzag, bisa juga langkah kanan kirinya. Terus, nah, puisi ini tidak selalu diawali dengan kalimat, tidak selalu diawali dengan huruf kapital, dan tidak juga selalu diakhiri dengan tanda titik. Selanjutnya itu ada unsur batin. Apa tadi unsur batin? Unsur di dalam. Unsur ada di dalam puisi. Yang pertama itu ada tema. Tema itu gagasan pokok atau ide utama yang disampaikan penyair secara langsung atau tidak langsung melalui makna kata maupun keseluruhan isi puisi. Jadi kalau kalian ingin mengetahui tema apa yang dipakai, yang digunakan penyair di dalam sebuah puisi, jadi kalian harus membaca dulu keseluruhan dari isi puisi. Apa saja serta temanya? pendidikan, Kesehatan, kebersihan, persahabatan, ya, kompetensi,
Maju kan di sini aja. Majulah. Yang perasaan sikap atau rasa penyayang terhadap hewan atau masalah yang dilakukan dalam bentuk tersebut. Woi dengerin. Ungkapan rasa ini mempengaruhi latar belakang sosial, psikologis, dan pengalaman atau pengetahuan penyakit. Nah, perasaan ini sikap atau perasaan penyayang terhadap tema apa sih yang dibahas dalam puisi tersebut. Rasa cinta. Misalnya, kalau temanya itu kesehatan, berarti perasaannya Sehat. kebersihan. Empati. Selanjutnya itu ada nada dan suasana. Nada dan suasana. Nada berhubungan dengan suasana. Dengan suasana karena nada dapat menimbulkan suasana tertentu kepada pembacanya. Terima kasih Afifah. Bu, Tansi ada tadi Wisnu nggak memperhatikan. Terhadap setelah membaca puisi. Contohnya nadanya itu cemas, berarti suasananya cemas. Ya, tidak nyaman, tegang. Nah, selanjutnya ada semangat. Enggak gitu, foto kan? Iya positif. Bu, habis ini mulai Bu, mulai bangun matanya Bu. Kita dari sini. Biasanya tersirat atau tidak langsung disebutkan dalam puisi. Terima kasih. Dan jadi yang mana ini apa nih kesan moral yang dapat diambil dari puisi tersebut? Udah. Ibu ada tiga. Kalian buat 5 kelompok. Ibu kan dosen teman bakso. Bukan kan? Ini tuh random. Jadi kalian buat kelompok please baris-baris saja ya. Jadi ada 5 barcode. Nah ini tuh isinya tuh susunan puzzle gitu. Nanti di dalam susunan itu ada soalnya. Jadi kalian harus mengerjakan. Tapi kan kelompok Ya, ibu saya sama ini kan ini ada bentuknya ya, ada nomornya. Ada nomornya. Jadi perwakilan kelompok maju untuk menentukan. Gina, Ya. maju. Mana Bu? Kamu nggak pakai barcode? Yang mana? Iya, ini kan udah naik tuh ya. Nih, apa sih nomor lagi? Nomor 3 ya. Lah kan 4. Jangan susah. Enggak, ini kan Keren Bu, aku yang ini 3 apanya? Balik kalinya. ini bagaimana lagi? Baik, kita main pokok. Woi, satu tank kicu. Gaplek. Tuh, lama. Masih lama.
Di sini. Ini Mbak. Iya nih di sini. Di sininya tuh. Oh, ini. Pura sini pura. Put enggak. Ujung-ujung aja dulu carinya. Ibu ini belum ada Bu. Salah ya? Bu. Bener ya? Bener. Ibu ini belum ada. Ya, belum. Sudah. Nacan, Raisacan, Denimcan terhadap Punya perasaan senang. Udah Bu. Bagaimana perasaan? ini puisinya apa? Sajak matahari, lahan bira. Beserta contohnya dalam puisi Sajak Matahari karya W.S. Wendrak. Karya W.S. Wendrak. Kesimpulan dari unsur puisi adalah unsur puisi itu terbagi menjadi dua, ada unsur batin dan unsur fisik. Kalau unsur fisik itu unsur luar, sedangkan unsur batin adalah unsur dalam atau unsur yang membangun puisi. Unsur fisik itu diksi, kata konkret, pengimajian. Pengimajian terbagi dari tiga, auditif, visual, dan tekstil. Bahasa dan tipografi. Selanjutnya unsur batin itu ada tema, perasaan, nada dan suasana, dan yang terakhir amanah. Unsur puisi itu terbagi menjadi dua, ada unsur batin dan unsur fisik. Nah, unsur batin itu unsur yang hanya dirasakan oleh maknanya. Nah, kalau unsur fisik itu dia tuh terlihat bentuk visualnya seperti apa. Unsur fisik itu ada diksi, ada apa? Pengimajian. Ya, pengimajian itu ada imaji auditif, imaji visual, dan imaji taktil. Nah, ada juga kata konkret. Terus ada juga bahasa figuratif dan ada apa lagi tipografi.